Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran sejarah Indonesia, kemana materi yang akan kita bahas di pertemuan hari ini adalah mengenai pendudukan Jepang di Indonesia. Oke, ini adalah peta konsep ataupun bisa dibilang alur bagaimana Jepang bisa masuk dan menguasai wilayah Indonesia, dan di ending, di akhir nanti Indonesia akan memperoleh kemerdekaannya, gitu ya. Di sini di pembentukan BPUPKI maupun PPKI. Tapi sebelum kita ngebahas tentang BPUPKI maupun PPKI dan bagaimana proses meraih kemerdekaan, kita akan berangkat dari titik awal gimana awalnya Jepang bisa masuk dan menguasai wilayah Indonesia. Tentunya sebelum bisa masuk ke wilayah Indonesia, pasti Jepang juga masuk dan mengekspansi wilayah Asia Tenggara dulu. Nah, tapi titik awalnya yang akan kita bahas adalah dari Jepang yang terlibat pada Perang Dunia Kedua. Kita tahu bahwa Perang Dunia Kedua tidak hanya terjadi di kawasan Eropa, tapi juga sampai ke wilayah Asia Pasifik, yang mana negara yang terlibat dalam Perang Dunia Kedua ini terbagi ke dalam dua blok atau dua poros. Yang pertama adalah blok fasis, terdiri dari Jerman, Italia, kemudian juga Jepang. Dan yang kedua adalah blok sekutu, Inggris, Cina, Uni Soviet, dan Amerika Serikat. Nah, mengapa bisa terjadi perang dunia kedua di wilayah Asia atau yang sering dikenal dengan Perang Asia Pasifik? Ini tidak terlepas dari awalnya Jepang yang kemudian menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor. Tentu teman-teman juga sudah mengetahui bagaimana peristiwa ini terjadi. Ya, pada 7 Desember 1941, Jepang dengan tiba-tiba menyerang kawasan militer, pangkalan militer milik Amerika Serikat di Kepulauan Hawaii, dan itu memporak-porandakan seluruh isinya. Setelah itu, Presiden Amerika Serikat Franklin Delano Roosevelt menyatakan akan berperang dengan Jepang dan terlibat langsung dalam Perang Dunia Kedua. Sementara kita di Indonesia waktu itu sedang dikuasai oleh Belanda. Maka Belanda pun juga mengumumkan perang terhadap Jepang 5 jam setelah peristiwa Pearl Harbor itu terjadi. Nah, setelah Jepang berhasil memporak-porandakan wilayah Amerika Serikat yang di Kepulauan Hawaii, maka kemudian Jepang pun ingin semakin meluaskan pengaruhnya ke wilayah Asia Tenggara. Kenapa yang disasar adalah wilayah Asia Tenggara? Karena Jepang tahu potensi yang dimiliki wilayah Asia Tenggara adalah sumber daya alam. Maka Jepang butuh sumber daya alam, terutama minyak, untuk bisa menjadi cadangan Jepang terlibat dalam perang, agar pasokan minyak, bahan bakar, dan lain sebagainya ketika Jepang sedang perang itu tetap terjamin. Maka Jepang harus bisa menguasai wilayah Asia Tenggara. Gitu. Nah, kita mulai dari sini ya. Nah, Jepang menguasai Asia Tenggara. Invasi Jepang ke Asia Tenggara ini mula-mula ditujukan ke Hong Kong, ya, ke sini dulu, ke wilayah Hong Kong. Meskipun di Hong Kong sendiri itu sebenarnya Hong Kong sedang diduduki oleh Inggris, tapi kemudian akhirnya Hong Kong berhasil diduduki oleh Jepang, ya. Sementara Inggris sempat melakukan perlawanan tapi tidak berlangsung lama. Akhirnya tanggal 25 Desember 1941 Hong Kong berhasil dikuasai oleh Jepang. Ya, apakah setelah menguasai Hong Kong Jepang berpuas diri? Tentu saja tidak, ya, karena tujuan mereka adalah ingin menguasai wilayah Asia Tenggara, ya, karena Jepang dengan propagandanya adalah dengan propaganda Jepang yaitu kemakmuran bersama Asia Timur Raya, ya, di mana Jepang menjadi pemimpin negara-negara tersebut. Nah, oke. Setelah menguasai Hong Kong, kemana lagi negara yang akan disasar oleh Jepang? Yang kemudian berikutnya disasar oleh Jepang adalah wilayah Malaysia. Kita tahu bahwa wilayah Malaysia juga diduduki oleh Inggris, ya, tapi kemudian berhasil direbut dari tangan Inggris dan menjadi milik Jepang. Setelah Malaysia, Jepang meluaskan pengaruhnya ke Myanmar atau Burma, ya, dan bulan Mei 1942 Jepang berhasil menguasai Myanmar. Ya.
Penaklukan terhadap Myanmar ini mengakibatkan pihak sekutu semakin terjepit karena beberapa negara yang diduduki oleh negara sekutu di wilayah Asia Tenggara itu semakin sedikit, ya maka sekutu semakin keberadaannya semakin terjepit begitu. Lalu kemudian negara yang berikutnya ingin dikuasai oleh Jepang adalah ini, Filipina. Ya, Filipina ingin dikuasai oleh Jepang. Ya, di sini menurut perhitungan serangan Jepang ini akan memakan waktu sekitar 50 hari, tapi ternyata memakan waktu sampai 150 hari. Ya, tentara Jepang yang dipimpin oleh Jenderal Masaharu Homa mendapat perlawanan yang hebat dari tentara Amerika, ya karena Filipina waktu itu dikuasai sama Amerika di bawah Komandan Jenderal Douglas MacArthur gitu. Namun lambat laun juga pertempuran tidak seimbang ini sehingga Presiden Amerika Serikat waktu itu, ya Roosevelt, memerintahkan MacArthur untuk mundur ke Australia. Ya, seperti itu. Nah, untuk mengantisipasi serangan Jepang yang lebih luas di wilayah Asia Tenggara, maka ya negara-negara sekutu di Asia Tenggara segera membentuk komando gabungan dengan nama ABDACOM. Nah, ini ya, segera membentuk komando gabungan negara-negara sekutu atau disebut ABDACOM, yang terdiri dari Amerika, British, Dutch, Australian Command, gitu ya. Ini gabungan negara-negara sekutu, gitu. Nah, markas besar ABDACOM ini ada di wilayah Lembang, ya di Bandung. Kemudian markas besar Angkatan Lautnya ada di Surabaya, ya. Kemudian ini untuk untuk menghalau serangan Jepang, ya, untuk pertahanan di wilayah laut, sekutu membagi 3 daerah perairan Asia Tenggara atas 3 bagian. Nah, ini ya. Pertama, wilayah barat, daerah Laut Cina Selatan, Laut Hindia serta Singapura itu menjadi tanggung jawab Inggris. Kemudian yang kedua, daerah Makassar ke wilayah timur itu menjadi tanggung jawab Amerika dan Australia. Sementara Laut Jawa itu menjadi tanggung jawab penuh oleh Belanda. Itu yang kemudian dibentuk, ya, atau usaha yang dilakukan oleh ABDACOM, negara-negara sekutu, untuk bisa menghalau ekspansi Jepang ke wilayah Indonesia. Tapi ternyata ABDACOM ini juga mengalami atau mempunyai beberapa kelemahan. Di antaranya jumlah tentaranya tidak memadai dibandingkan jumlah tentara Jepang, jadi tidak sebanding. Ya, kemudian yang kedua, mereka tidak pernah mengadakan latihan, ya. Dan yang sementara Jepang itu punya semangat Bushido, gitu ya. Lalu kemudian sistem komando masing-masing negara berbeda. Ya karena negara-negara terdiri dari beberapa negara sekutu, maka komandonya pun berbeda-beda tiap negara, gitu. Ini yang kemudian menjadi titik lemah ABDACOM itu sendiri. Ya, sebaliknya, pihak Jepang memiliki tentara dalam jumlah yang besar, kemudian mereka berada di bawah satu komando yang terlatih dan memiliki semangat Bushido yang tinggi. Seperti itu. Itu yang dilakukan oleh tentara Jepang, ya, ketika ingin mengekspansi wilayah Asia Tenggara. Nah, ini mudah-mudahan tergambar bagaimana Jepang bisa menguasai wilayah Asia Tenggara. Ya, salah satu motifnya adalah karena sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Ya, baik, kita lanjut. Nah, oke. Berikutnya ini kedatangan Jepang ke Indonesia tahun 1941 sampai 1942. Ya. Dalam serangannya ke Indonesia, tentara Jepang memperoleh kemajuan yang sangat cepat. Dari arah barat, tentara Jepang mendarat di Palembang. Ya, kemudian disusul di Kalimantan Barat dengan menguasai tambang minyak. Ya, jadi di Palembang. Kemudian setelah itu di Miri ini pusat tambang minyak di Kalimantan Barat, gitu. Nah, setelah itu barulah Jepang menyerbu Pulau Jawa. Ya, setelah menyerbu Pulau Jawa, ya, dari arah timur kemudian Jepang menyerbu Tarakan. Ya, di sini Jepang menyerbu wilayah Tarakan, Kalimantan Timur, dan Balikpapan sebagai pusat sumber minyak. Ya, Balikpapan juga berhasil dikuasai oleh Jepang. Ya. Lalu kemudian berikutnya Samarinda,
ya, Samarinda, dan setelah itu lapangan terbang Samarinda yang masih dikuasai tentara Hindia Belanda atau KNIL berhasil juga direbut oleh Jepang. Selanjutnya pasukan Jepang bergerak menuju Manado, Ambon, Ujung Pandang, Nusa Tenggara, dan Irian. Itulah bagaimana Jepang mulai masuk ke Indonesia. Selanjutnya adalah tujuan pendudukan Jepang terhadap Indonesia. Yang pertama, menjadikan Indonesia sebagai pemasok bahan mentah. Ya. Jadi kala itu Jepang khawatir tidak bisa memenuhi kebutuhan bahan bakar untuk perang dan industri mereka. Ya, sementara di tahun yang sama juga Jepang mulai merencanakan penaklukan Asia Tenggara yang itu tadi ya yang sudah dibahas dalam rangka ekspansi sumber daya alam, khususnya untuk pemenuhan ketersediaan bahan bakar kebutuhan perang dan industri. Maka Indonesia menjadi salah satu tujuan ekspansi Jepang untuk pemenuhan sumber daya alam. Berikutnya kemudian membantu perang Asia Pasifik atau Asia Timur Raya. Gitu ya. Kita tahu bahwa tujuan utama Jepang adalah ingin menguasai SDA-nya, ya, untuk itu tadi, untuk sebagai salah satu pemasok bahan bakar untuk kebutuhan perang mereka. Ya, di samping itu juga Indonesia menjadi sumber tenaga dengan upah yang murah, ya. Lalu kemudian sebagai pasar hasil industri Jepang. Gitu. Nah, ini beberapa tujuan pendudukan Jepang terhadap Indonesia. Nah, ini adalah alur ataupun timeline bagaimana Jepang masuk dan menguasai Indonesia. Pertama, 10 Januari 1942, Jepang masuk ke Indonesia diawali dengan menduduki Tarakan, kemudian Minahasa, Sulawesi, Balikpapan, Ambon. Yang berikutnya, di bulan Februari 1942, Jepang menduduki Pontianak, Makassar, Banjarmasin, Palembang, dan Bali. Disusul bulan berikutnya 5 Maret 1942, Jepang menyerang pusat kekuasaan Belanda di Batavia. Seperti yang kita tahu ya tadi, wilayah Jawa itu dikuasai oleh Belanda, menjadi tanggung jawab penuh oleh dari Belanda gitu. Nah, di Jawa juga, ya, Jawa ini dirancang sebagai pusat penyediaan bagi seluruh operasi militer di Asia Tenggara. Ya, ini sama Jepang dirancang seperti itu. Lalu kemudian tidak lama dari situ, tanggal 8 Maret 1942, Jepang menyerang Bandung. Ya, dan akhirnya pasukan Belanda menyerah kepada Jepang di Kalijati pada tanggal 8 Maret 1942. Ini menandai berakhirnya kekuasaan Belanda di Indonesia gitu. Kenapa yang diserang adalah Bandung? Karena di Lembang itu ada markas Abdakom. Ya, di Lembang ada markas Abdakom. Selanjutnya, dengan menyerahnya Belanda kepada Jepang, maka seluruh wilayah Indonesia menjadi bagian dari kekuasaan penjajahan Jepang. Setelah itu, era penjajahan Jepang mulai berlangsung setelah Belanda menyerah kepada Jepang. Nah, ini proses penyerahan kekuasaan dari Belanda ke Jepang, ya, yang terjadi di wilayah Kalijati, Subang. Nah, dari pihak Belandanya sendiri diwakili oleh Letnan Jenderal Terpoorten, ya. Kemudian juga dari pihak Indonesianya atau Gubernur Jenderal Hindia Belanda Tjarda van Starkenborgh Stachouwer dan Jenderal Hitoshi Imamura atau Komandan Gurita Barat dari Jepang. Ya, itu beberapa orang yang terlibat dalam perjanjian di Kalijati, yang mana perjanjian Kalijati ini itu tadi mengakhiri kekuasaan Belanda di Indonesia dan dimulainya pemerintahan militer Jepang. Ini bisa kalian baca juga di buku paket halaman 78. Nah, selanjutnya, setelah berhasil menguasai Indonesia, apa yang pertama kali dilakukan oleh Jepang? Yang pertama kali dilakukan oleh Jepang adalah mengambil kebijakan politik pada awal pendudukan. Pertama adalah gerakan 3A. Ya. Jepang, Nippon Cahaya Asia, Nippon Pemimpin Asia, dan Nippon Pelindung Asia. Ya, pembentukannya ini bertujuan untuk meyakinkan bangsa Indonesia bahwa Jepang mempunyai kelebihan sebagai cahaya atau penerang, pemimpin, dan pelindung bagi negara-negara Asia lainnya.
Ya, tapi gerakan 3A ini juga nggak berlangsung lama gitu, nggak bertahan lama karena tidak mendapat simpati rakyat. Gitu. Nah, kemudian berikutnya Pusat Tenaga Rakyat atau Putra. Ini untuk menarik simpati rakyat Indonesia gitu ya, untuk meyakinkan bangsa Indonesia akan kehadiran Jepang di Indonesia, maka pemerintah militer Jepang menawarkan kerjasama dengan para pemimpin Indonesia. Ya, maka beberapa tokoh pergerakan nasional seperti Soekarno, Hatta, Sultan Syahrir dibebaskan. Ya, dan Soekarno kemudian Muhammad Hatta juga bersedia bekerja sama dengan pemerintah militer Jepang. Ya, dengan pertimbangan sepertinya akan lebih menguntungkan apabila bisa diajak kerjasama dengan Jepang daripada melawan begitu. Itu yang kemudian dipegang sama tokoh-tokoh bangsa Indonesia waktu itu. Ya. Nah, Putra ini ya dipimpin oleh 4 serangkai, yaitu Insinyur Soekarno, kemudian Muhammad Hatta, Kiai Haji Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara. Ya, jadi pembentukan Putra ini sebenarnya dimaksudkan agar para pemimpin ini dapat membujuk kaum nasionalis sekuler dan intelektual untuk mengabdikan pikiran dan tenaganya bagi kepentingan perang melawan sekutu. Ya, jelas ini berusaha untuk menguntungkan pihak Jepangnya sendiri gitu. Itu tujuan utamanya dibentuk Putera. Kemudian yang berikutnya ada Jawa Hokokai. Nah, justru tapi dalam perkembangannya, sebelum kita bahas yang Jawa Hokokai ini ya, dalam perkembangannya Putra itu dimanfaatkan oleh para pemimpin bangsa ya, yang kemudian juga sekaligus pemimpin organisasi, yang mereka dapat memanfaatkan organisasi ini untuk mempersiapkan rakyat secara mental gitu. Jadi secara nggak langsung juga menjadi alat untuk bisa mewadahi masyarakat gitu, mewadahi rakyat gitu ya. Nah, kemudian ini Jawa Hokokai. Karena Jepang beranggapan bahwa Putera lebih menguntungkan Indonesia daripada Jepang, maka Jepang membentuk organisasi baru yaitu Jawa Hokokai. Jawa Hokokai dimaksudkan ya agar rakyat Indonesia ini tenaganya lahir batin dan yang terdiri dari berbagai macam profesi untuk bisa digalang kebaktiannya gitu. Jadi segala macam profesi yang dimiliki oleh rakyat Indonesia harus bisa terhimpun baik lahir maupun batin untuk Jepang. Gitu. Yang keempat kebijakan politik Jepang adalah membentuk MIAI, Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI. Ya, kenapa Jepang melirik organisasi Islam? Karena melihat bahwa masyarakat Muslim merupakan bagian yang penting ya bagi Jepang karena mereka anti dengan Barat. Itu celah yang kemudian digunakan oleh Jepang untuk bisa melawan Belanda gitu ya, untuk bisa menghimpun kekuatan melawan sekutu. Dan ternyata MIAI ini sendiri mendapat simpati yang begitu luar biasa dari rakyat, tapi kemudian kegiatannya juga akhirnya dibatasi oleh Jepang, dan kemudian MIAI yang diketuai oleh Kiai Haji Mas Mansur dibubarkan dan diganti dengan Majelis Syuro Muslimin Indonesia dengan ketuanya adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari. Gitu. Yang berikutnya adalah Chuo Sangiin. Nah, yang terakhir ya, Chuo Sangiin. Jadi Chuo Sangiin sebelum pembentukannya tahun 1943, Jepang yang semula memenangkan perang Asia Pasifik ternyata memasuki awal tahun 1943 mulai melemah. Nah, mereka mengalami kekalahan beruntun di berbagai front pertempuran. Oleh karena itu, usaha-usaha baru dilaksanakan untuk menarik simpati lebih banyak dari bangsa Indonesia. Pemerintah Jepang pun sangat mengharapkan dukungan rakyat bila sekutu menyerang kedudukannya di Indonesia. Nah, di tanggal 8 Januari 1943, Perdana Menteri Tojo mengumumkan secara resmi bahwa Filipina dan Myanmar akan memperoleh kemerdekaannya tahun itu juga. Tetapi kemerdekaan Indonesia tidak disinggung sama sekali. Nah, ini sangat pernyataan tersebut menyinggung perasaan kaum nasionalis dan rakyat Indonesia pada umumnya gitu. Lalu
5 September 1943 Chuo Sangiin kemudian dibentuk ya. Jadi Chuo Sangiin ini adalah Dewan Pertimbangan Pusat yang berada langsung di bawah Saiko Shikikan ya. Badan ini bertugas menyampaikan usul dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada pemerintah militer Jepang mengenai pemerintahan dan politik. Jadi ini kedudukannya sama seperti Volksraad pada zaman Belanda gitu ya. Bangsa Indonesia mengharapkan dengan hadirnya Chuo Sangiin ini mereka bisa memanfaatkan untuk menyampaikan aspirasi rakyat Indonesia. Tapi sayangnya hal ini tidak pernah terlaksana karena adanya campur tangan dari Shimokyoku atau Badan Sekretariat Khusus yang bertugas menyaring hal-hal yang akan diajukan kepada pemerintah Jepang gitu. Jadi ibaratnya anggota-anggota Chuo Sangiin ini hanya ibarat robot yang dikendalikan gitu. Walaupun dengan segala keterbatasannya, anggota-anggota Chuo Sangiin telah berusaha keras menyampaikan usul-usul yang tidak terlepas dari keinginan bangsa Indonesia, yaitu segera merdeka. Ya, baik, mungkin itu saja yang bisa disampaikan untuk pertemuan kita kali ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.